Nabi ditanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, waktu Nabi bilang sholatul rajul ma'al jamaah, sholat laki-laki berjamaah, afdalu min sholatil fard fi baitihi au fi suqihi, lebih baik daripada sholat sendiri di rumah atau di warungnya, bisa ba'ina wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Lebih baik sholat berjamaah. Sahabat nanya, karena nggak ngerti apa maksudnya derajat itu. Langsung ditanya, mahiyat darajah ya Rasulullah, apa itu derajat ya Rasul? Kata Nabi, ma baina darajatain ma bainas sama'i wal ard. Jarak derajat yang satu dengan derajat berikutnya itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Alangkah ruginya kita nggak ke masjid. Kalah 27 kali bolak-balik langit bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, yang dimuliakan Allah SWT, segenap pengurus masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah SWT, wa bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini orang yang beruntung, karena dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang ini, kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman kepada Allah dan baginda Rasul, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak banyak, hanya 1,7 miliar. Dari 7,6 miliar penduduk dunia, 1,7 miliar sekarang beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masuk salah satu dari 1,7 miliar itu. Lebih banyak yang nggak beriman sama Allah dan Rasul daripada yang beriman. Tapi walaupun kita orang beriman, orang Islam ini hanya 1,7 miliar, merupakan komunitas beragama paling besar di dunia. Kita paling besar 1,7 miliar, disusul dengan Protestan 1,2 miliar, Hindu 1,1, Katolik 700-an juta. Tidak beragama lebih banyak lagi dari itu. Ada orang yang komunis, ateis, tidak percaya Tuhan, ateis. Ada yang agnostik, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Dia percaya Tuhan, there is one invisible hand behind the universe. Ada kekuasaan yang nggak nampak yang ngatur alam semesta, namanya Tuhan ke apalah, God Almighty lah, apalah namanya. Tapi mereka nggak percaya agama. Jadi mereka mempercayai Tuhan semesta alam itu dengan akalnya sendiri aja. Mau berbuat baik menurut akalnya sendiri aja, tidak menurut pemahaman agama. Yang menurut pemahaman agama yang paling besar orang Islam, 1,7 miliar. Nah, kita yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini disebut orang beriman.
Mukminun, orang yang beriman. Mukmin. Apa hebatnya orang beriman? Kata Allah, orang beriman derajatnya paling tinggi. Lebih tinggi dari malaikat kalau beriman. Malaikat-malaikat itu kerja untuk kita, orang beriman. Misalnya malaikat Jibril mengantar wahyu kepada Nabi Muhammad. Unzila ilaih, diturunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal lin nas, petunjuk bagi manusia. Jadi kerja untuk kita. Malaikat Mikail misalnya diciptakan Allah untuk membagi rezeki. Rezeki kita, rezeki manusia. Malaikat Mikail kerja untuk kita atas perintah Allah. Malaikat Kiraman Katibin diciptakan Allah untuk mencatat amal kita, orang beriman. Kalau amal orang kafir nggak dihitung, ngapain orang imannya nggak ada mau ditanam di mana amalnya? Nggak dihitung sama malaikat. Orang kafir mati masuk neraka 12 pas nggak pakai kiper. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Mereka dimasukkan ke neraka serombongan-serombongan. Wa'iddat fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Itu neraka, takut kamu sama neraka kata Allah. Yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan Allah, dijanjikan Allah untuk orang kafir. Jangan menghibur diri, walaupun saya kafir belum tentu masuk neraka. Sudah pasti. Sudah pasti. Siapa yang bilang? Yang menciptakan semesta alam ini yang mengatakannya. Uiddat lil kafirin. Jadi jangan menghibur diri. Yang paling sial ulama agamanya Islam, gelarnya Kiai Haji, mengatakan orang kafir belum tentu masuk neraka. Ini yang aneh ini. Karena dia bilang semua agama sama saja. Ini yang hebat. Semua agama sama saja. Siapa saja. Masuk TV itu siapa saja yang berbuat baik. Kalau mati nanti semuanya masuk surga. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Kita tidak menghina agama orang. Kita wajib yakin orang beriman yang paling mulia. Agama Islam yang paling mulia itu wajib kita yakin. Bagaimana dengan agama lain? Lakum dinukum waliyadin. Saya nggak ngurusin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kau jangan urusi agamaku, aku pun gak akan urusi agamamu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu ajaran Islam, toleransinya begitu. Apakah kita wajib mengakui ada agama lain di dunia? Wajib, Quran yang bilang kok. Ada agama Yahudi? Ada di Quran dibilang. Agama Nasrani ada? Ada. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Agama Majusi ada apa enggak? Ada. Allah yang bilang di Quran. Ada agama Majusi, Nasrani, ada semua. Wajib kita percaya Quran yang bilang. Tapi wajibkah kita mengakui dan meyakini kebenarannya? Tidak. Agama Yahudi ada? Ada. Menurut kamu benar apa enggak? Enggak. Buktinya enggak benar. Saya enggak milih agama itu. Paham? Kalau ditanya Tengku Zulkarnain, agama apa yang paling betul? Agama Islam. Terus bagaimana dengan agama saya? Anda menghina agama saya? Tidak. Menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul agama Islam. Bagaimana menurut Anda agama saya? Agamamu ya kau tanya pendetamu, kok kau tanya sama aku. Lakum dinukum. Tapi kita yakin orang beriman makhluk paling agung di alam semesta ini. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina. Wala tahinu. Orang beriman, kamu jangan merasa hina. Wala tahzanu. Kamu jangan merasa galau. Jangan merasa cemas kamu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu derajatnya paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasul. Ini Allah pakai isim tafdil, a'launa. Kamu itu yang paling tinggi derajatnya. Bahasa Inggrisnya ini a'launa ini, isim tafdil ini bahasa Inggrisnya superlative form.
Tinggi itu bahasa Inggrisnya high. Higher, highest. High, higher, highest. You are in the highest position if you really believe in Allah SWT and the Prophet Muhammad SAW. Wa antumul a'launa. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari kamu, hai orang beriman. Kalau kamu betul beriman kepada Allah. Nah, sekarang kita nanya, itu Quran ya, hadisnya? Hadisnya kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat. Kiamat nggak datang. Selagi di dunia ini masih ada satu orang beriman yang udah nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, udah nggak tahu zakat, udah nggak tahu haji, udah nggak tahu syariat Islam. Dia hanya tahu satu aja, Allahu Allah. Dia mengucapkan Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetangganya sudah nggak ada yang Islam, seluruh dunia udah nggak ada yang Islam. Tetangganya nanya, siapa itu Allah, Allah itu? Dia bilang, saya nggak tahu. Yang saya tahu dulu nenek saya kalau kaget bilang Allah, ya Allah. Kalau senang, ya Allah. Kalau sedih, ya Allah. Pokoknya saya tahu itulah namanya Tuhan. Bagaimana nyembahnya, bagaimana aturannya saya udah nggak tahu. Tinggal begitu mutunya. Orang Islam yang satu-satunya hidup orang beriman tinggal kayak gitu mutunya. Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, kiamat nggak datang. Allah masih menghormati alam jagat raya semesta ini ketika masih ada satu orang beriman di atas bumi. Orang itu tinggal di padang Arafah. Waktu itu padang Arafah pohon kayunya udah besar-besar, rumput sudah hijau, air sudah mengalir jernih. Nah itu pasti terjadi, Rasul yang bilang. Satu hari dia sedang menggembala kambing, datang singa. Mau mengambil kambingnya, dia melawan dengan tongkatnya, dia berkelahi dengan singa, dia luka-luka. Hari itu dia mati karena lukanya. Hari itu orang beriman satu-satunya yang hidup di padang Arafah itu mati. Pada hari itu juga Allah perintahkan malaikat sangkakala, malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan hancur binasalah seluruh alam semesta tanpa bekas. Jijik Allah lihat alam semesta ini kalau nggak ada orang beriman. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat tidak akan datang menimpa kecuali hanya manusia-manusia bejat yang kafir saja yang kena azab kiamat itu. Begitu harganya orang beriman di sisi Allah. Oleh karena itu kalau kita udah dapat iman ini, udah punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri. Lebih berharga satu orang beriman dibanding seluruh alam jagat raya ditambah seluruh dunia orang kafir. Ya main-main. Sebab dunia ini ketika kiamat habis, musnah, ada bekas. Allah ciptakan alam yang baru yang disebut padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia. Di situ bumi terbuat dari tembaga. Dan matahari 1 mil aja di atas kepala, 1 batang celak. Mil itu bahasa Arabnya batang celak. Kalau kita pergi ke Arab itu akan ada orang jual kuningan itu, yang celak itu, nah, tutupnya itu, itulah 1 mil. Manusia akan berenang-renang di lautan keringat saat itu. Ada yang kelelep berenang-renang, ada yang sebatak kaki, ada yang selututnya, ada yang seperutnya, ada yang tenggelam di lautan keringatnya masing-masing. Yang bisa selamat orang-orang yang di bawah naungan Arash, orang yang imam yang adil, orang yang menjaga sholatnya 5 waktu ke masjid, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, saling cinta mencintai karena Allah, orang yang sedekah tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu, orang yang sedekah ikhlas. Dan ada 7 golongan yang selamat pada hari huru hara di padang mahsyar itu. Nah, bapak-bapak yang mulia, setelah kita diberi iman sebagai derajat manusia tertinggi, Allah beri agama. Allah berikan agama tertinggi pula. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Kan hebat kita itu, double hebatnya itu. Orang beriman, makhluk paling tinggi, lebih tinggi dari malaikat kita.
Tapi kita bisa jatuh lebih rendah dari binatang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Bisa lebih rendah dari binatang kalau iman kita buang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang berkaki 4 kata Allah. Balhum adall, bahkan lebih jelek dari sapi, lebih jelek dari kambing. Kita bisa lebih mulia dari malaikat. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Tapi bisa lebih rendah dari binatang kalau kita buang iman kita buang agama kita. Begitu terangnya ajaran Islam itu. Orang beriman paling tinggi derajatnya. Agama Islam paling tinggi derajatnya. Dua double. Beriman paling tinggi, memakai agama yang paling tinggi. Bagaimana mulianya orang beriman. Apalagi orang beriman itu umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh umat-umat dulu masuk surga. 124.000 nabi dan rasul, 313 rasul, 25 rasul pilihan, 5 rasul ulul azmi, 1 imamul anbiya wal mursalin, dan semua umatnya tidak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Kalau umur-umuran banyakan umur umat Nabi Nuh, mereka 900 tahun umurnya. Kita berapa? 60 udah sampur stroke. Sekarang masalahnya kenapa kita duluan masuk surga dari mereka? Kita umat terbaik. Kita nggak main-main. Kita umat terbaik dibandingkan dulu. Kenapa? Karena umat dulu hanya ibadah, tidak dakwah. Yang dakwah hanya nabinya, rasulnya. Sedangkan kita umat Islam, umat ibadah dan umat dakwah. Nggak boleh ibadah aja kita mesti mengajak orang lain. Kalau kita sholat bagus, anak kita nggak sholat, kita bertanggung jawab atas ketidaksolatan anak kita itu. Saya zikir, habis sholat zuhur pulang ke rumah zikir sampai nangis-nangis. Tiba-tiba dengar suara organ tunggal. Iwak peyek, iwak peyek. Agak kanan, agak kanan, agak kanan, dan agak kanan, agak kiri, agak kiri. Saya zikir, subhanallah, subhanallah. Lari-lari anak saya, pak, mama joget pak. Sama itu tukang ojek yang kumisan itu. Itu suara mama tuh yang nyanyi, ke kanan, agak kanan, agak kanan. Terus saya bilang, hehehe, mamamu memang begitu nak. Subhanallah, subhanallah. Saya nggak berpahala dengan zikir saya. Saya berdosa dengan zikir saya. Sebab membiarkan istri saya dijogeti orang. Saya harus datang ke tempat itu, tarik istri saya pulang, berhentikan zikir. Sebegitu tingginya umat Rasulullah SAW. Bukan umat ibadah kita umat dakwah, mencegah yang mungkar. Istriku pulang, kamu nggak boleh joget sama si kumis itu. Kalau mau joget sama saya, begitu. Saya nggak mau, saya mau joget sama si kumis. Ku ceraikan kau, ku cari bini baru. Gitu. Kawin kau sama si kumis, aku kawin sama yang lain. Buat apa ku pertahankan Astuti? Astrea tahun 73, jalan aja udah bengkok. Lebih bagus ku beli Mio baru sekali loncat, ingat gitu, loncat. Kita umat dakwah, bukan umat ibadah saja kita. Kalau ibadah kita kalah dengan umat Nabi Nuh, betul nggak? Kalah dengan umat Nabi Ibrahim, umur mereka panjang-panjang ratusan tahun. Kita selain ibadah, kita umat dakwah. Mereka enggak. Istri Nabi Lut kafir, Nabi Lut nggak masuk neraka. Memang begitu zaman itu. Istri Nabi Nuh 950 tahun umur Nabi Nuh wafat, istrinya kafir. Anak bungsunya Kan'an kafir. Nabi Nuh nggak tercela gara-gara itu. Kita nggak bisa. Nabi Muhammad istrinya 12 semua solehah. Anaknya perempuan 4. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, 4-4-nya solehah. Menantu Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman soleh. Mertua Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Sofyan, semuanya hebat-hebat. Nggak ada satupun yang kafir. Ini saya mau tekankan dulu. Siapakah manusia paling mulia di dunia? Orang beriman. Agama apakah paling mulia di dunia? Agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Kalau udah begitu kan kuat sekali kita. Iman diperiksa di kubur, amal diperiksa di akhirat.
Kita orang beriman, iman diperiksa di kubur. Gagal pada pemeriksaan iman, kita disiksa oleh siksa kubur. Berhasil pemeriksaan iman, kubur kita meluas sejauh mata memandang. Saya sering naik kapal terbang tuh kalau ke Pekanbaru. Saya tunggu betul pilot bicara. Sebelum terbang dia bilang, para penumpang sekalian, kita akan terbang dengan ketinggian 31.000 kaki menuju Pekanbaru. Sejarak perjalanan kita menempuh waktu 1 jam 20 menit dan jarak pandang 10 km. Wah, jarak pandang 10 km. Pernah kebakaran hutan, jarak pandang hanya 200 meter, penerbangan dibatalkan. Kita turun lagi. Jarak pandang 200 meter. Tapi kalau jarak pandang 10 km, berapa jauhnya bisa kita lihat. Kubur orang beriman meluas sejauh mata memandang. 10 km lebarnya, alam barzahnya. Rumah kita aja RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Kita dapat kubur lebarnya seluas mata memandang. Dan kita tidur di atas sebuah karpet firash minal jannah, diambil karpet dari surga. Kita di alam barzakh, bukan di dalam kuburan itu. Itu cuman jasad kita ditaruh di situ. Ruh kita diletakkan di alam barzakh. Kalau kita orang soleh, namanya illiyun. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Kamu akan diletakkan di sebuah alam barzakh yang namanya illiyun, khusus orang-orang soleh. Kalau kita mati bejat, apalagi mati kafir, ruh kita diletakkan di alam barzakh yang namanya sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Sijjin itu tempat kumpulnya ruh-ruh orang bejat di alam barzakh menunggu kiamat. Jadi kita walaupun dikubur sebelah-sebelahan, kalau kita orang soleh dia orang bejat, pisah rohnya. Kalau enggak mana bisa tidur orang soleh di sebelah jerit-jerit, wadaw. Mana bisa orang soleh hidup tenang di alam barzakh kalau di sebelah kuburnya itu mempengaruhinya. Oleh karena itu kita mesti berbahagia diberi Allah ini dua kemuliaan ini, iman dan Islam. Islam itu amal, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu Islam, amal soleh, nggak diperiksa di kubur. Yang diperiksa di kubur iman. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Rabbi Allah, saya menyembah Allah. Rukun iman. Ma imamuka, kitab suci apa yang kau pegang sebagai pegangan hidupmu? Al-Quranul Karim, rukun iman. Man nabiuka, sunnah siapa yang kau ikuti? Cara kamu pakai baju, cara kamu masuk WC, cara kamu keluar WC, cara kamu naik kendaraan, cara kamu makan, cara kamu minum, cara kamu sholat, cara kamu naik haji, cara kamu baca Quran, cara kamu umroh, cara kamu berdagang. Oh, cara Nabi saja nggak ada yang lain. Selamat di kubur. Tapi kalau pemeriksaan iman di kubur gagal, aduh, disiksa di kubur sampai hari kiamat, jangan main-main. Orang bilang kan belum diperiksa amal. Ini orang Mu'tazilah, ini orang-orang nasionalis, orang-orang liberal. Dibilangnya tidak ada siksa kubur. Kenapa? Karena belum diperiksa amal kok sudah disiksa. Memang amal belum diperiksa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah manusia yang pertama kali diperiksa di hari kiamat, sholat. Jadi memang pemeriksaannya di hari kiamat. Jadi kenapa disiksa belum diperiksa amal? Sudah diperiksa iman. Kalau imannya beres, di surga kuburnya raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman surga. Imannya nggak beres, kuburnya itu khufran min khufarin niron, lembah daripada lembah neraka. Mau dibuang itu hadis-hadis Nabi sebanyak itu. Di akhirat baru diperiksa sholat. Sholatnya beres, semua amal dianggap beres. Dah yang lain nggak usah, bungkus. Istilahnya bungkus, langsung masuk surga. Tapi kalau sholat nggak beres, diperiksa yang lain, kata Nabi nggak ada yang lolos. Seandainya manusia diperiksa semua amalnya oleh Allah, tidak ada satupun yang lolos dari pemeriksaan Allah. Makanya kalau Anies dicari-cari salahnya mesti dapet. Mana ada yang sempurna, betul?
Tapi kalau memang dilindungi, Harun Masiku aja gak dapet sampai sekarang. Maka kita berharap dengan tiang agama sholat ini kita jaga, supaya di akhirat sholat diperiksa beres, sudah yang lain tutup buku. Udahlah, kata Allah, kasihan tiang agamanya udah beres, udahlah. Yang lain dianggap beres aja. Kita maunya begitu, maunya kita. Maka sholat wajib dijaga sebaik mungkin. Kalau di masjid 27 derajat. Kalau sholat subuh di masjid, kalau sholat subuh di rumah 1 derajat. Berapa bedanya? Sahabat Nabi ditanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, waktu Nabi bilang sholatul rajul ma'al jamaah, sholat laki-laki berjamaah, afdalu min sholatil fadh fi baitihi au fi sukhihi, lebih baik daripada sholat sendiri di rumah atau di warungnya, bisa ba'ina wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Lebih baik sholat berjamaah. Sahabat nanya, kita nggak ngerti apa maksudnya derajat itu. Langsung ditanya, mahiyat darajah ya Rasulullah, apa itu derajat ya Rasul? Kata Nabi, ma baina darajatain ma bainas sama'i wal ard. Jarak derajat yang satu dengan derajat berikutnya itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Alangkah ruginya kita nggak ke masjid, kalah 27 kali bolak-balik langit bumi. Makanya sahabat Nabi dulu kalau ketinggalan sholat berjamaah sekali, mereka nangisnya 40 hari. Ketemu kawannya nangis. Kamu kok nangis aja, Ki? Karena saya sudah kalah dengan kamu. 27 kali bolak-balik langit bumi, saya sekali. Jadi 26 kali saya nggak akan kejar lagi sampai hari kiamat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham agama. Nah, bayangkan kalau orang mulia, agama yang mulia bersatu, berapa kuatnya kita di dunia ini. Sayangnya kita tidak bersatu. Yang hebat merasa hebat, yang hina, yang tidak hebat merasa hina. Padahal Islam ini kata Nabi kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau tubuh yang satu sokong menyokong, nggak boleh yang satu bilang paling hebat, yang satu kurang hebat. Kayak kita beli Mercy 2 miliar. Apa kata mesin? Saya paling hebat. 2 miliar tuh saya lah yang paling mahal. Ya kalau bannya kempes 44 mau jalan kemana? Nah, bikinlah kau jalan pakai mesin, jangan pakai ban. Ngambek bannya 44 mau apa? Ban bilang saya paling hebat, bautnya bilang coba lu jalan, bautnya ngelepasin semua, kalau nggak nyungsep masuk got kamu. Apalah artinya sebuah baut? Iya, tapi baut itu menentukan berputarnya roda. Jadi kita beli 2 miliar mobil Mercy itu termasuk beli bautnya, betul? Jangan kita anggap saya paling hebat, nggak ada. Semuanya satu kesatuan, kal jasadil wahid. Baru 2 miliar harganya karena lengkap itu. Karena lengkap, ada wipernya. Kalau nggak ada wipernya siapa yang mau beli? 2 miliar, wiper nggak ada, nggak beli sendiri. 2 miliar nggak pakai wiper. Jadi hebatnya Nabi itu mencontohkan kita seperti jasad yang satu. Kalau jasad yang satu itu dukung-mendukung, nggak boleh satu merasa hebat, satu merasa hebat. Kata lidah, aku paling hebat. Kenapa? Aku bisa bicara. Apa saja bisa saya ucapkan dengan lidah saya. Manusia kalau nggak ada lidahnya akan menjadi manusia tidak berguna. Nah, jadi aku yang paling hebat, yang lain diam semua. Jangan banyak cincong. Apa yang saya buat diam semua, jangan protes. Ilih. Manusia itu baru indah kalau lidahnya satu. Kalau dari ujung kepala sampai kaki lidah semua, jeleknya lah manusia itu. Jadi jangan merasa hebat dengan lidah itu. Lidah yang hebat itu cuma satu, betul, tapi dikurung. Dikurung Allah SWT dengan 32 gigi. Udah dikurung pakai gigi, masih dikurung pakai 2 bibir, walisana wa syafatain. Dan lidah itu dikurung di antara 2 bibir. Maksudnya apa? Biar jangan petentengan itu lidah. Lidah tuh kalau dikurung pakai gigi masih bisa ngomong. Awas kau ya, tak batok engkau kowe, masih bisa ngomong.
Oleh karena itu selain dikurung sama gigi, dikurung sama bibir. Kalau udah dikurung bibir nggak usah ngomong. Maksudnya apa? Biar direm sedikit kehebatan lidah itu. Gigi merasa hebat, saya komplit. Gigi seri bisa motong, gigi taring bisa mengoyak, gigi geraham bisa mengunyah. Saya paling hebat. Gara-gara saya bisa mengunyah, memotong dan merobek, maka badan masuk makanan. Makanan akhirnya bisa tersebar seluruh tubuh jadi sehat. Maka kata gigi, aku yang paling hebat. Yo, kalau dari kepala sampai kaki gigi semua kan jijik juga orang lihatnya. Coba jalan pakai kaki, enak memang kaki untuk jalan. Kaki mogok, lu jalan pakai gigi, coba jalan pakai gigi. Itulah hidup ini. Sederhana aja Nabi bilang, orang beriman itu seperti tubuh yang satu, kal jasadil wahid. Tapi makna filosofinya luar biasa. Nggak bisa kita hebat kalau sendiri. Jari-jari tangan ini lemah-lemah, jempol ini telunjuk lemah-lemah ini. Tapi ketika dia bersatu menjadi tinju, wah dahsyat. Apalagi tinju Mike Tyson, pingsan orang. Apalagi tinjunya Nabi Musa, ditabok sekali mati Bani Israel. Coba kalau mukul orang pakai jari telunjuk, sini kamu. Geli bos. Jadi tanpa persatuan nggak ada apa-apanya kita. Nah silakan berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Ada yang keras, ada yang tajam kayak gigi, jadilah dia gigi. Mungkin Habib Rizik dan kawan-kawan kayak gigi, main potong, main koyak, main kunyah. Ada yang kayak lidah, agim, ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya, dia kayak lidah. Ada yang kayak kuping, setengah keras, setengah lembek. Coba kuping kayak gigi, robeklah semua kasur. Biarkan dia dengan dirinya masing-masing. Asal tetap satu dalam keimanan dan keislaman, dia memperkuat agama. Mulia dunia dan akhir. Jangan paksa satu kedudukan untuk mengerjakan kedudukan yang lain. Jangan paksa gigi jadi kaki, kaki jadi gigi. Gak bisa. Tangan mau difungsikan jadi kuping, kuping difungsikan jadi lidah, gak bisa. Biarkan dia berjalan dengan fungsinya masing-masing, tapi bersatu. Paham? Paham? Kami orang Medan beginilah ceramah kami. Kami orang Medan memang begini. Datang, assalamualaikum. Pulang, nampak punggung, assalamualaikum. Kami balik belakang aja. Orang Jawa mana bisa begitu. Dia rasa kurang sopan. Dia assalamualaikum. Mundurnya, pulangnya mundur. Assalamualaikum. Dia mundur. Kami mana ada itu? Assalamualaikum. Pulang belakang terus. Itu orang Medan. Ada apa urusan? Nggak bisa selesaikan di luar, kita siapkan. Selesai di luar. Cekekkan batang leher kau nanti kira. Itu orang Medan. Kalau orang Solo kan lain, dia lembut. Dicabutnya kerisnya. Kowe arep tak pateni. Mau dibunuhnya aja baik dia. Kowe arep tak pateni. Kalau kami mana ada, kubunuh kau nanti baru kau tahu ya. Oh begitu. Dan sahabat Nabi dulu seperti itu. Umar bin Khattab, dia memang seperti orang Sumatera. Mau hijrah dia bilang, saudara-saudara naik kuda, dia keliling. Pengumuman dia, besok Umar bin Khattab mau hijrah menyusul nabinya ke Madinah. Siapa yang nggak senang boleh cegat Umar bin Khattab. Kalau kepingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, cegat tono Umar bin Khattab. Nggak ada yang berani. Yang lain disiksa. Khabbab disediakan api, bara api, diseret Khabbab radhiyallahu anhu di atas bara api sampai kulit dan daging punggungnya terbakar semua, kena bara api, nggak bisa ngelawan. Jadi memang begitu. Biarkan ulama Jawa dengan gaya Jawa. Saudara-saudara, kita itu ya mesti koyong ini kuwi. Engkau mati pi. Biarkan. Kami orang Sumatera mana bisa begitu. Kalau kami ceramah kayak begitu di Medan, tidur semua orang.
Pulang-pulang ditanya bininya, istrinya nanya, dari mana mas kok pulang jam 10? Ngaji, ada ceramah agama. Siapa ustadznya? Tengku Zulkarnain. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Oh, dia tidur. Biarkan Islam Sumatera dengan gaya Sumatera, Islam Jawa dengan gaya Jawa. Biar kalau orang Jawa memang masuknya begitu, masuk Islamnya pun dari zaman dulu lewat budaya. Leri ler. Ya itu orang Jawa. Kami mana ada leri ler. Apa ilir? Ulu ilir nggak ada. Kau masuk Islam ucap syahadat kau. Begitu aja kami orang Sumatera. Nggak pandai basa-basi. Tapi semuanya tetap beriman dan mulia. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan kita, kalau kita bersatu nggak ada kelemahan lagi. Misalnya secara ekonomi harus dikatakan dengan jujur, orang Islam yang 230 juta di Indonesia, dari 267 juta penduduk Indonesia sekarang, secara ekonomi orang Islam lemah. Ada satu orang keturunan Cina yang hartanya itu sama dengan 100 juta orang Islam. Satu keturunan Cina. Ini Tengku Zulkarnain rasis ini, cerita-cerita Cina. Aku anak Cina. Kalian nggak lihat mataku sipit ini. Kalau aku cerita Cina itu bukan karena aku benci sama Cina. Orang saya anak Cina kok benci sama Cina. Mamak saya Cina. Kakek nenek moyang saya Cina. Sepupu-sepupu saya Cina. Masa saya benci dengan Cina? Saya cuma mau cerita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan satu keturunan Cina punya kebun sawit 1 juta hektar. Ditandatangani 35 tahun haknya. Udah habis 35 tahun zaman Pak Harto. Kata Pak Harto habis 35 tahun. Tidak boleh lagi. Diperpanjang 35 tahun. Sekarang BPN sedang membuat satu peraturan pertanahan. Undang-undang pertanahan. Ditambah 20 tahun. Jadi dia punya hak hutan itu 90 tahun. Cucuku udah mati dia masih punya itu tanah. Kalau 1 juta hektar jual sawit 1000 perak aja untungnya sekilo, itu dia punya uang 2 triliun 1 bulan. Kan main-main duit segitu. Dia bikin CPO. Dia nggak jual CPO, cuma 10% dijual. CPO itu dia buat jadi minyak goreng dan sebagainya. Pabrik minyak gorengnya dia punya. Ini kebun dia punya 2 triliun, bikin pabrik goreng, minyak goreng. Izinnya 35 tahun dia punya. Sudah jadi minyak goreng mau dijual harus dibungkus di plastik. Dia nggak beli plastik pabrik orang, dia bikin pabrik plastiknya dia punya. Pabrik plastik dia punya. Ini minyak goreng sudah masuk dalam plastik. Harus dijual. Untuk dijual harus dimasukkan dalam kardus-kardus. Dia nggak datang ke KPU minta kardus sisa pemilu dia. Dia bikin pabrik kardusnya dia punya sendiri. Pabrik kardusnya dia punya sendiri. Itu minyak goreng sudah dalam kardus harus dibawa ke kota, diangkut dengan perusahaan logistik. Dia nggak sewa logistik orang, dia bikin perusahaan logistik, dia punya sendiri. Dari sini harus dibawa ke kota, dari pabrik dibawa ke kota, di tengah jalan bisa kecelakaan, harus diasuransikan. Dia nggak pakai asuransi Jiwasraya, bangkrut. Dia bikin asuransi, dia punya sendiri. Sudah. Sampai ke kota harus dijual ini minyak goreng ini dalam kardus, diletakkan di mall. Dia nggak numpang di mall orang, dia bikin mallnya dia punya sendiri. Mall hanya bisa di kota, nggak boleh ke kampung-kampung. Ke kampung-kampung dibikinnya Januari, Februari, Maret, April, sampai tempat monyet kawin ada Maret-Maretnya. Padahal di negara ini ada undang-undang anti monopoli. Ada undang-undang anti monopoli, tapi ini dari sini sampai sini dia punya sendiri. Kemana undang-undang anti monopoli itu? Terus kita mau berbuat apa? Nggak ada apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Tanah nggak punya, pabrik nggak punya, mall nggak punya. Apa kita punya? Maret pun nggak punya kita. Kalaupun kita buat Maret, kita cuman kulinya dia. Franchise saja yang dapat duit entah siapa. Tokenya pun nggak tahu kita siapa yang punya. Duitnya disimpan di mana? Nggak tahu kita.
Dulu zaman Pak Harto ini komisaris 1 juta hektar, komisarisnya harus TNI, minimal mayor jenderal. Sekarang saya baru tahu kenapa harus jenderal diletakkan situ. Sebab ini duit semua dijual ke luar negeri, dapatnya dolar. Dolar itu disimpan di Singapura. Kalau dulu nggak bisa, sudah laku, sudah berapa triliun? 6 triliun dalam bentuk dolar. Iya, duitnya di mana? Di Singapura. Ku tembak kepala kau nanti. Kau bikin bangkrut negaraku. Ini mayor jenderal, tahu kau? Pulangkan ke Indonesia. Karena komisarisnya tentara. Orang yang tahu wawasan Nusantara, cinta sama NKRI. Nah sekarang komisarisnya keponaannya, direktur utamanya nenek moyangnya. Siapa yang tahu itu? Gak ada yang tahu. Berapa duit kita bocor? Gak tahu. Sekarang cari duit susahnya bukan main. Kita nggak akan bisa tanpa bersatu. Dari mana kita bersatu? Dari atas. Nggak bisa. Ini milik dia. 70 tahun tambah 20 tahun 90 tahun. Pabriknya mau dibeli, nggak bisa. Dia punya 35 tahun. Dari mana kita? Ya dari bawah. Belanjalah hanya kepada orang-orang tetangga saja. Beli telur sama tetangga, beli kecap sama tetangga. Walaupun yang buat kecap dia. Paling tidak retail yang paling bawah kita hidup. Mau beli telur sama Haji Jainuddin, mau beli kecap sama Haji Ngaciro, ya mau beli telur sama Haji Joko, ya kan? Nah, mau beli garam sama Haji Widodo. Itu 5 tahun kaya kita, Pak. Setuju? Nggak mungkin terjadi kalau itu nggak kita buat dari sekarang. Jangan harap mengambil yang besar, yang bawah aja enggak. Dan itu duitnya dahsyat, Pak. Saya kan pendidikan saya ekonomi. 230 juta rakyat Indonesia yang Islam. Yang Islam sekarang 230 juta. Seandainya kita cuma makan lontong aja, 6.000 pagi. Lontong tok aja, nggak pakai apa-apa. Lontong aja, lontong. 6.000. Siang 6.000, malam 6.000. Kita makan 18.000 sehari. Sebulan sekitar rata-rata 500.000. Kali 230 juta. Sebulan untuk makan lontong tok. Itu kita mengeluarkan uang 115 triliun sebulan. Ada kawan saya datang konglomerat bungkuk-bungkuk 1 jam sebelumnya udah standby semua menunggu. Begitu datang bungkuk-bungkuk, monggo. Ini kok nggak sekali-sekali nangka, cempedak gitu, monggo. Duduk hormati. Semua pejabat itu pegang manoe. Oh, saya kan jengkelnya bukan main saya ini. Siapa ini orang? Setelah pulang saya bilang sama kawan saya, kok ngono tenan sih mas? Ngisin aja, kok ngono. Loh ini orang besar mas. Dia ini pembayar pajak 2 triliun setahun. Betapa besarnya. Orang Islam makan lontong aja 115 triliun. Loh, dari mana jalannya? Nih, kaliin 230 juta kali 18.000 sehari, kali 30 hari, sebulan 115 triliun. Dilihat-lihat kertasnya gini. Iya ya, duren ya. Nggak jadi monggo. Kita nggak mau mikir kekuatan orang Islam. Hari ini kekuatan orang Islam terserak-serak. Sehingga nggak ada kekuatan. Kalau kita makan warteg, pagi makan warteg 12.000, siang makan warteg 12.000, malam makan warteg, itu sebulan rata-rata 1 juta. Itu kita makan warteg seluruh Indonesia, nggak ada makan beef stick, nggak ada makan yang lain. Warteg aja itu 230 triliun sebulan. Makan warteg aja. Coba kalau istri kita pakai lipstick Merbella, pakai bedak itu apa Corona, ya kan? Berapa ratus triliun sebulan. Andil umat Islam untuk negara NKRI ini. Paham? Nah, terakhir. Saya dulu waktu kecil kalau ngaji pakai senter. Senter ada batu baterainya 2. Itu baterainya yang terkenal dulu Eveready, baterai cap kucing. Itu nggak busuk dia. Kalau yang ABC busuk dia karena bungkusnya itu kertas. Kalau Eveready bungkusnya kan kaleng.
nggak bocor. Jadi bapak saya itu membelikan Eveready baterai cap kucing. Senter. Saya sendiri ngaji pakai senter. Yang lain pakai obor. Bapak saya takut saya terbakar pakai senter. Udah. Kalau dipakai seminggu atau 10 hari dia lemah. Udah nggak terang. Nggak beli 2, bapak saya beli 1. Jadi dibeli baterai Eveready-nya 2, dibeli 1. Dites sama dia, cengit agak terang, yang ini merled. Nah, letakkan di pinggir pintu, di samping tempat tidur itu ada senta. Nah, akhirnya apa? Saya pakai baterai 1 yang lama, yang 1 yang baru, terang. Nanti udah lemah beli 1 lagi begitu. Jadi yang lemah-lemah sekali di pinggir-pinggir senta itulah ada 50, 60, 100 biji begitu. Nah, ada tetangga saya panggil kakek, apa kabare? Aku harap jaluk bateraimu, mau minta baterai. Oh, wis ora iso dienggo kek, wis merlep kaya ngono kuwi. Ya enggak apa-apa, engko tak nggoe padang. Nanti kalau saya make terang. Dia bawa 1 keranjang bambu. Ya wis dimo, saya masukkan semua baterai-baterai lemah itu. Apa gunanya? Memang udah enggak kuat. Dijemur pun lemah juga. Dulu kan dijemur gitu. Dikira dijemur jadi kuat, ya enggak. Dimasukin dalam keranjang, dia pulang. Dia bilang apa? Saya bilang kan, orang yang apa-apa nih wis ora iso dienggo kek, iki wis merlep, ora eneng gunane, wis dibuang ae. Engko tenang, engko bengi aku rek nyolo iwak. Nanti malam aku mau cari ikan, dibacok ikan itu. Di sawah-sawah itu dibacok ikannya itu kan. Iku nganggo suluh. Suluhnya itu bateraimu ini. Nanti malam, nanti jam 9 aku mau pergi ke sawah, kamu saya tunjukin. Jam 9 dia datang ke rumah saya sebelum ke sawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek, delok iki, bateraimu iku hebat. Rupanya dia pakai senter dari bambu. Dibikinnya sendiri. 20 biji baterainya. Itu bolanya diganti sama bola yang besar. Kabelnya dia bikin panjang itu dia bikin sendiri. Di belakang dia tekan, ada dibikinnya knopnya juga. Cengik. Macam siang lampunya itu. Saya kaget. Lo kok iso padang kayak 20. 20. Dia bacok ikan-ikan itu. Besok pagi saya dikasih beberapa potong yang sudah digoreng. Dulu nggak ada kulkas. Dia pulang dari sawah udah jam 12 malam. Nggak dibanguni saya. Tapi besok pagi saya dikasih yang udah disambel, yang udah digoreng. 3-4 potong saya dapat. Kenapa? Baterainya saya punya. Jadi saya nggak perlu ke sawah, kasih baterai merlep, dapat ikan. Inilah ukhuwah itu, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun, kita tolong menolong. Dia nggak punya baterai, saya punya baterai. Baterai saya nggak bisa pakai saya. Dia bikinkan senter yang bisa dia pakai. Dia cari ikan, anak istrinya makan, sisanya bisa dia jual, sebagian dikasih sama saya yang punya baterai. Kalau orang Islam seperti ini, wah udah lama kita maju, Pak. Tapi ada satu penyakit orang kita itu hasad, dengki. Kalau tetangganya kaya dia nggak bisa tidur. Wah itu penyakit luar biasa. Ada seorang istri kelepak, nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Suaminya heran, kok orang iso turu? Kamu kenapa sih nggak bisa tidur? Mas nggak tahu, si Susi beli mobil baru. Suaminya heran, loh. Susi beli mobil baru kok sampean nggak bisa tidur. Sombong. Tadi lewat pakai mobil baru, saya lagi nyapu halaman, diklekson, ceklek, tit. Sombong, mentang-mentang mobil baru. Tit. Besoknya lewat lagi, dilihat ini. Lewat, nggak klakson, lewat. Udah lewat, ngeludah lagi. Pih, sombong, klakson kenapa sih? Semalam diklakson, pih, nggak diklakson, pih. Memang sakit, memang jiwanya sakit. Bagaimana orang Islam mau maju kalau begini? Mestinya kan kita bersyukur. Alhamdulillah tidur nyenyak. Kamu kok cepat sekali tidur hari ini? Senang saya karena si Susi beli mobil baru, Mas. Terus maksudnya apa? Ya kalau Mas kumat jantungnya tinggal pinjem mobil dia. Kita kan nggak punya mobil kan. Alhamdulillah. Begitu harusnya kita lihat kebaikan yang bisa kita peroleh.
Udah sombong, mentang-mentang sekarang kita belanja sama dia udah kaya, sekarang bininya 2. Ya dia kawin 2 pun kan bini keduanya orang Islam. Alhamdulillah, ada perempuan yang nggak laku kawin dikawini sama dia. Betul nggak? Dia punya mobil, beli pakai supirnya orang Islam. Kawin lagi dia 2 istrinya, istri keduanya orang Islam. Punya anak sekolah di sekolah orang Islam. Semuanya untuk kita juga. Oleh karena itu mulai besok siap. Hanya belanja sama tetangga saja siap. Jangan ada hiri hati, siap. Gitu supaya kita kuat. Nah, ini hari kita mau kumpul duit. Kita buat Masjid Istiqlal di Gaza, Palestina. Wilayah yang dikuasai 100% oleh orang Islam itu tinggal Gaza saja. Yerusalem dikuasai Yahudi. Tepi barat sudah dikuasai Yahudi. Satu-satunya wilayah Palestina yang masih 100% dikuasai oleh orang Islam adalah jalur Gaza. Tapi listriknya diblokir 3 jam sehari hidup mati. Jadi sekedar 3 jam itu untuk ngambil air, ngapa segala macam lah, mati. Internet juga 1-2 jam mati. Nggak enak, nggak gampang. Israel nggak mau kasih itu. Nah mereka tapi masih dikuasai orang Islam. 2 tahun yang lalu Agim yang keliling Indonesia mencarikan dana untuk membuat rumah sakit di Palestina. Dengan adik-adik kita ini juga cinta Palestina, kasih Palestina. Sudah berhasil berdiri. Dan sekarang Majelis Ulama sedang membuat traumatic medical center, rumah sakit jiwa traumatik. Itu juga kemarin sudah kita kirim sekitar 10 miliar. Nggak bisa masuk, kita kirimnya dengan wali kota Rafah. Itu kita kasih duitnya di Jordania, tanda tangannya di Jordania. Sudah dikirim dari MUI. Nah sekarang kita dari Yayasan Kasih Palestina dan kawan-kawan bergerak membangun masjid Istiqlal Indonesia, masjid kemerdekaan Indonesia, supaya ada spirit untuk merdeka. Rencana sih 2 tingkat. Kita tanam batu pertama tanggal 19 ya, Februari atau Januari? 19 Januari tahun ini, 2019 yang lalu. Jadi sudah setahun 2 bulan ya, setahun sebulan. Rencana 2 tingkat, kalau 2 tingkat udah jadi. Tapi mereka minta ditambah 1 tingkat itu untuk masjid. Sudah dipakai Idul Adha kemarin. Sudah potong sapi juga di situ dan sekarang sudah dipakai. Lantai 1 sudah jadi masjid. Lantai 2 untuk madrasah tahfizul Quran. Jadi anak-anak menghafal Quran di situ, pesantren. Di Gaza saja itu 1 tahun menghasilkan 31.000 penghafal Quran. Anak-anak. Jadi masjid kita ini bakal jadi, sebelumnya sudah jadi tahfidzul Quran juga masjid ini. Dulu kan masjid kecil ini, diperbesar di tanah 5.000 meter, setengah hektar. Tentu bisa menampung banyak siswa-siswa kita untuk belajar tahfidz Quran di lantai 2. Lantai 3, lantai 4 itu untuk klinik. Jadi kalau ada yang ditembak, ya luka atau apa, di situ dirawat sakit. Kalau parah baru dibawa ke rumah sakit. Kan jauh-jauh rumah sakit. Kalau di situ ya untuk klinik di lantai 2. Lantai 3, lantai 4. Nah, kalau musim dingin, Oktober, November, Desember, Januari, itu bisa minus 17 derajat Celcius. Saya baru pulang minggu lalu umroh. Kaget juga saya, di Mekah 6 derajat Celcius. Di Mekah 6 derajat Celcius. Masya Allah. Tanggal 12 yang lalu di Madinah turun salju. Semata kaki. Tapi di perbatasan Jordan, di Tabuk, itu daerah paling panas di Saudi. Nabi waktu perang Tabuk itu betul-betul perang yang dahsyat panasnya. Kemarin sepinggang saljunya di Tabuk. Jadi kalau di Palestina Oktober, November, Desember, Januari itu dingin. Kalau minusnya itu minus 15 sampai minus 17 di bulan November dan Desember. Kemana mereka mau hidup? Rumahnya di bulldozer Israel, dibom Israel, diganti dengan tenda-tenda. Kalau musim panas mereka senang di tenda, nggak ada masalah. Tapi ketika musim dingin minus 15, kalau mereka tidur di tenda mati, beku darahnya. Saya sudah pernah dulu
Waktu musim dingin di luar negeri saya pakai bawa spray Hong Kong. Ya di sini udah tebel dong, katun. Di sana nggak laku. Orang dia -2, -1 bagaimana? Tidur juga. Malam-malam mau mati rasanya, seperti ditusuk jarum, beribu-ribu jarum. Saya duduk, rupanya darahnya dingin kan. Saya nangis waktu itu, ya Allah mati Tengku Zulkarnain di sini hari ini. Saya ke kamar mandi, buka keran air anget. Wudhu dengan air anget, kemudian saya sholat, masih sakit. Begitu selesai 2 rakaat saya duduk. Orang India itu kasih saya minum chai, teh susu, biar anget katanya. Pakai jahe, minum saya. Diurut-urut, ada 2 orang yang ngurutin kaki. Sakit kamu? Sakit, saya bilang. Seluruh badan saya sakit. Karena selimutmu ini nggak laku ini. Ini apa ini? Besok dikasih selimut wool. Oh baru, walaupun tipis terasa hangat. Tapi saya masih tidur di dalam bangunan, tidur di dalam masjid, dalam perjalanan haji jalan darat dari Medan Malaysia sampai ke Mekah. Waktu itu tahun 96, musim dingin. Bagaimana kalau minusnya itu -15, -17, -10? Gimana mereka mau tidur di tenda? Ya di masjid kita inilah, di lantai 3, lantai 4 ini. Jadi kita mestinya segera selesaikan. Target kita kan 2020 bulan Desember. Jadi tinggal 10,5 bulan lagi. Ini kita mau sudah diresmikan masjid ini. Saya berusaha dengan Adinda Daru ini untuk pergi ke Gaza ketika peresmiannya. Tentu susah juga. Sedangkan MUI kemarin mau ngasih 10 miliar untuk bangun rumah sakit traumatik, harus tanda tangannya di Jordan. Karena Israel nggak mau kasih. Saya pernah ditawarkan masuk Israel dengan tenang dan nyaman, tapi harus makan malam dengan wakil Perdana Menteri Israel di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel atau wali kota Tel Aviv. Saya nggak mau. Saya mau ke Palestina, bukan mau ke Israel. Disediain, mau Messi, pernah disediain helikopter. Ya, wakil sekjen MUI pusat waktu itu. Kalau saya makan malam dengan Perdana Menteri Israel kan geger sedunia itu. Ya enggak, Tengku Zulkarnain makan sama manusia keturunan monyet, kan gitu kan? Kan mereka keturunan monyet, kuno qiradatan khasiin, betul nggak? Mereka dikutuk jadi monyet menurut Quran. Kan geger se-Indonesia. Malulah 7 keturunan anak cucu saya, ya enggak? Kemudian ditunjukkan fotonya. Nih, kakekmu dulu. Lebih baiklah kita nggak masuk. Jadi saya 12 jam pernah ditahan. Satu aja, Anda masuk Mercy atau naik heli pergi ke Tel Aviv, makan malam, besok Anda bebas keliling seluruh Palestina. Saya bilang tidak, saya milih ke Palestina aja, nggak usah saya ke Tel Aviv. Tapi kami akan berjuang. Nanti kalau ini diresmikan, insya Allah kita akan pergi ke sana 1-2 orang, minta izin dari Singapura. Saya akan jumpa presiden Singapura, perempuan, orang Melayu presidennya. Minta tolong supaya bisa diberi visa peresmian Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Di sana mahal Pak, 1 sak semen di Papua 1,5 juta. 1 karung semen di Wamena itu 1 juta, 1,5 juta. Bagaimana 1 karung semen di Gaza? Tentu mahal. Jangan pikir murah membuat masjid di sana. Tapi banyak keajaiban. Waktu nelayan-nelayan Gaza nggak boleh ke laut, lautnya sempit aja, itu ikannya yang loncat ke darat. Jangan main-main dengan pejuang agama. Ribuan ekor ikan loncat ke darat karena nelayannya nggak bisa nangkap ke laut. Begitu pertolongan Allah kepada orang-orang Palestina itu. Bisa buah persik sebesar apel Fiji. Buah persik itu kecil-kecil. Segede-gede apel Fiji, buah persik. Saya kemarin ke Taif dapat buah persik sebesar ini. Bijinya sebesar ini. Saya ambil 1, saya bawa pulang mau saya tanam di Indonesia. Entah bisa entah enggak. Hilang pula bijinya. Sekarang ini Palestina sedang luar biasa. Anggurnya berbuah besar-besar. Kormanya berbuah subur sekali. Buah persiknya terlezat seluruh dunia. Paling lunak, lembut, harum. Jadi mereka ditolong Allah. Nah kita ikutlah di situ. Di rahmat Allah dan barokah Allah itu kita letakkan harta kita di situ. Semeter itu kita perlu 10 juta. Karena kita harus beli genset.
Nggak bisa hidup listrik 24 jam kalau nggak kita punya sendiri. Kalau harap dari pemerintah Israel, dia cuma batasi 3 jam dimatiin listrik. Nggak mungkin bisa ngaji anak-anak kita 24 jam kalau kita nggak punya genset. Tentu harus beli genset. Dan kita harus punya sumur bor yang dalam untuk mengambil air bagi keperluan masjid kita, pesantren kita, dan klinik yang akan kita bangun yang namanya Istiqlal. Dan alhamdulillah nggak berani orang Israel mengebomnya. Ada bendera merah putih itu berarti 267 rakyat Indonesia yang menjaganya. Kalau bantuan Brunei, bantuan Kuwait, mereka nggak takut, Pak. Cuma 250 ribu aja kok. Kalau kita, orang Jawa aja 120 juta. Dikencingi Israel terkelelep. Itu anugerah Allah untuk kita, betul. Kalau merah putih nggak berani, Pak, selamat. Rumah sakit yang dibangun adik-adik ini dengan Agim itu selamat, Pak, sampai sekarang. Merah putih nggak ada peluru ke situ, peluru roket nggak ada berani ke situ. Sebab merah putihnya itu. Apalagi kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sampai detik ini. Mereka takut. Bayangkan kalau orang Indonesia memboikot makan Kentucky dengan McDonald, minum Coca-Cola nggak mau lagi, Sprite nggak mau lagi, Starbucks nggak mau lagi, mau minum kopi Tobro. Apa nggak bahaya mereka? Mereka pun tahu, nggak bodoh mereka. Kitanya aja yang tinggal bersatu apa enggak. Maka dari itu saya pesan, mari kita mulai. Bismillah. Allah bayar 700 kali lipat sampai 7 juta kali lipat, atau lebih dari itu terserah Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar berapa banyak terhadap siapa Allah mau bayar. Siapa yang siap membeli 1 meter 10 juta berdiri ke depan kita. Kita akan foto, kita akan kirim fotonya ke Palestina. 1 meter 10 juta. Siapa yang siap, ibu-ibu bapak-bapak berdiri ke depan, kita akan serahkan selendang Palestina. Monggo, jangan malu-malu. Tidak usah malu, kalau berbuat baik tidak usah malu. Allahu Akbar. Langsung kasih kartunya, nanti kita foto bersama. Ibu, mari Pak, maju. Allahu Akbar, 2 orang. 3 orang, subhanallah, takbir. 1 meter 10 juta. Ibu-ibu boleh. Mari ibu satu yang duduk, Masya Allah. Ada yang bisa bantu? Boleh, saya nanti. Ya, nanti Kang Daru ke sana. Ibu duduk aja situ. 10 juta 4 orang, 5 orang. Mari ibu. Ibu bisa kumpul ke dekat pintu. Kang Daru mau ke sana. Dari lewat belakang, dari samping ke belakang. Masya Allah, siapa lagi? Kita rebut ini tiket untuk mendapatkan kemuliaan. Mari Pak. Allahu Akbar. Mari. Satu lagi. Ibu silakan dekat ke pintu, Bu, supaya Kang Daru bisa berikan selendangnya. Bapak tahu kalau foto ini dikirim, mereka doa, Pak. Dilihat foto kita itu nangis-nangis, mereka doa. Tidak, bagi mereka besar sekali, Pak, ini. Mereka bangun rumahnya aja nggak bisa. Di bulldozer rumahnya nggak bisa bangun, tinggal di tenda. Dibom rumahnya nggak bisa bangun, tinggal di tenda. Musim dingin masuk ke rumah-rumah orang atau ke masjid-masjid. Inilah salah satu yang menjadi harapan mereka di musim dingin. Mari silakan lagi yang lain. 1 meter 10 juta. Boleh dicicil, bukan mesti hari ini, enggak. Boleh dicicil sampai Desember 2020. Kami berikan nanti kartu komitmennya, enggak ditagih, enggak. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, sudah azam serahkan sama Allah. Dan Bapak boleh cicil sampai 2020 bulan Desember. Masya Allah, Masya Allah. Tidak hari ini, tidak mesti sekarang. Ibu-ibu tidak mesti sekarang. Ibu-ibu boleh cicil sampai 2020. Seberapa ibu-ibu mampu. Niat 10 juta baru bayar 2 juta, nggak ada duit lagi, Allah bayar sebesar 10 juta. Niatul abdi khairun min amalih. Kadang-kadang niat seorang hamba lebih baik dari amal yang dia perbuat. Dan paling tidak Bapak Ibu malam ini nyumbang untuk berapa saja yang bisa disumbang di karung merah. Kalau Bapak mau nyumbang 20.000 ke sana, ongkosnya saja sudah $1.000. Tapi kalau Bapak Ibu nyumbang di sini 20.000, insya Allah kita 3 bulan sekali kita antar. Duitnya 3 bulan sekali kita antar ke sana. Ada perwakilan-perwakilan kita yang rela untuk membeli tiket untuk berangkat ke Palestina mengantarkan uang itu.
Jadi sekarang siapa saja yang mau nyumbang 20.000, 10.000, 100.000, jangan sampai berlalu masa ini kita tidak mengeluarkan sedikit daripada harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi semoga kiranya ceramah agama ini bisa menggugah persatuan dan kesatuan kita. Kawan-kawan kita mau keras, mau lembut, asal berjuang tentang iman dan amal soleh dan cinta dengan NKRI, kita harus sokong. Kita semua cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. TNI tidak pernah berkhianat dengan negeri ini. Kami pun orang-orang Islam, kita semua tidak pernah kita berkhianat dengan negeri ini. Kita mau negeri ini aman damai sampai hari kiamat, menjadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah istajib du'ana wa hajatana ya arhamar rahimin wa tammim taqsirana bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah ya rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Waghfir lana dhunubana ammah waliwalidina walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hatta yaumal qiyamah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.